Walaupun tentu saya pantau terus, bahkan saya dapat laporan. 시간이 부족하다 보니까 조준력도 부족했고 또 바로 모여서 Timnas Indonesia babak belur dibantai Australia 1-5 di laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Sydney Football Stadium pada hari Kamis sore waktu Indonesia Barat. Menurunkan skuad yang diklaim terbaik dengan arahan tim kepelatihan baru, Timnas Indonesia mendapatkan pelajaran berharga dari Australia. Menanggapi kekalahan ini, selepas pertandingan Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan bakal tetap mendukung Timnas Indonesia terlepas dari hasil laganya. Mantan pemilik Inter Milan itu pun berjanji akan tetap bekerja keras membantu skuad Garuda untuk mewujudkan mimpi, yakni untuk bisa bermain di Piala Dunia. Adapun kekalahan ini membuat Timnas Indonesia untuk sementara harus tergeser ke posisi keempat klasemen sementara Grup C. Pada akhirnya hasil ini pun makin menjadi atensi publik. Karena kekalahan ini datang kurang lebih 3 bulan setelah PSSI memutuskan untuk memecat Sintayong pada 6 Januari lalu, yakni kemudian digantikan oleh Patrick Kluivert. Tentu, keputusan PSSI dan Erick Thohir mengganti jajaran kepelatihan bisa dibilang mengejutkan karena dilakukan di tengah periode kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert sendiri bahkan mengakui dirinya tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan tim dan bahkan mengenal para pemainnya lebih dalam. Alhasil dalam konferensi sebelum laga, Kluivert pun tidak menampik dirinya tetap menggunakan taktik dan juga formasi warisan dari Sintayong, meski pada akhirnya justru kalah telak dari Australia. Lalu, apakah ini bisa dibilang perjudian Erick Thohir dan jajarannya yang gagal? Keputusan PSSI mengganti nahkoda di tengah laut memang sedikit pelik. Hal ini pun pada akhirnya membawa ekspektasi publik pada pelatih anyar yang sempat diklaim Arya Sinulinga sebagai jajaran tim pelatih timnas terbaik yang pernah ada. Dalam hal ini, Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar pun memiliki penjelasannya sendiri terkait hasil minor yang ia raih di laga debutnya bersama tim Merah Putih. Ya, takluk 1-5 dari Australia pada matchday ke-7 Grup C, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengatakan anak asuhnya sebenarnya bertarung bak seekor singa. Saya pikir kami bertarung seperti singa, kami tidak pernah menundukkan kepala kami, tetapi saya sangat kecewa dengan hasilnya. Bukan hanya buat kami, tapi untuk semua orang yang mendukung kami. Selain itu, salah satu yang menjadi sorotan Patrick Kluivert dalam laga semalam adalah peluang penalti yang didapatkan pada menit ke-8. Namun sayang, Kevin Dix yang ditunjuk sebagai algojo harus gagal memanfaatkannya menjadi sebuah gol. Kluivert sendiri mengatakan memang ada penurunan mental bermain setelah kegagalan cetak gol dari penalti tersebut. Meski begitu, secara keseluruhan Patrick Kluivert memuji penampilan dari Ole Romeni. Karena menurutnya, sang pemain luar biasa sepanjang pertandingan. Mengenai langkah Garuda, sejumlah pihak memang menaruh ekspektasi besar terhadap gebrakan yang dilakukan oleh PSSI dengan mendatangkan sederet tim kepelatihan dengan resu menawan dan juga sederet pemain bintang jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Sorotan pun datang termasuk dari Belanda, yang sebelumnya sempat menyinggung langkah PSSI memboyong sejumlah pemain yang berkarir dari negeri kincir angin tersebut. Dalam hal ini, warga Belanda pun langsung berkomentar menohok usai Timnas Indonesia dikalahkan Australia dengan skor telak 1-5. Hal itu diungkapkan dalam sebuah kolom komentar di artikel media asal Belanda nu.nl. Mereka melakukannya dengan baik di bawah pelatih sebelumnya, 5-1 itu aneh. Kerja hebat Kluivert dan rekan, pilihan yang buruk untuk memperkerjakannya sebagai pelatih nasional. Dan tentunya masih banyak lagi komentar-komentar miring yang lainnya.
Mereka pun tak sungkan membandingkan pekerjaan dari Sintayong dengan Patrick Kluivert. Sementara itu mengenai hasil pertandingan yang diperoleh oleh timnas Indonesia saat bersua Australia, juga turut dikomentari oleh Sintayong, mantan pelatih timnas Indonesia yang begitu dicintai rakyat Indonesia. Di mana dalam pandangannya, timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert bermain terlalu naif dan kurang baik secara organisasi permainan. Meski mempertanyakan hal itu, Sintayong sendiri menyadari bahwa Patrick juga kesulitan dalam meramu taktik timnas Indonesia. Pasalnya, Kluivert didatangkan PSSI ke timnas Indonesia untuk menggantikannya yang dipecat pada 6 Januari kemarin. Sehingga dirinya tidak memiliki banyak waktu untuk mengenal pemain dan mengaplikasikan taktiknya. Hal itu pun terbukti di mana pada konferensi sebelum laga, Patrick mengakui dirinya bakal tetap mempertahankan taktik warisan Sintayong dengan mengusung formasi 3-4-1-2. Ini karena tidak banyak waktu untuk latihan dan itu juga kenapa kita kemasukan gol lewat set piece. ST sendiri diketahui menonton langsung perjuangan timnas Indonesia di sebuah kafe di Jakarta dalam sebuah acara nonton bersama. Sementara itu, kekalahan 5-1 adalah hasil yang meleset dari target. Pasalnya, Patrick Kluivert sempat mengatakan setidaknya ia ingin merebut 1 poin di kandang Socceroos. Meski begitu, timnas Indonesia sendiri sedikit diuntungkan dengan hasil pertandingan antara Jepang versus Bahrain. Sebagai informasi, Jepang sendiri baru saja mengalahkan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada hari Kamis malam, di mana tim berjulukan Samurai Biru itu menang dengan skor 2-0. Hasil ini pun membuat Jepang lolos duluan ke Piala Dunia 2026 dengan menjadi juara grup C dengan 19 poin dari 7 kemenangan. Sementara hasil laga ini pun membuat Bahrain tetap berada di posisi kelima dengan 6 poin. Bahrain yang kalah dari Jepang ini membuat timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 6 poin. Namun, timnas Indonesia masih akan melawan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret mendatang. Tentu laga ini pun harus dimaksimalkan untuk kemudian meraih 3 poin demi menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, pada Juni mendatang, skuad Merah Putih masih akan melawan Cina dan juga Jepang. 2 tim teratas lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara untuk tim peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk meraih sisa tiket.